Pernah nggak sih kalian ketika ingin membeli suatu barang tapi harganya meningkat pesat dari harga pasar? Nah, itu disebut juga sebagai inflasi. Siapa sih di sini yang belum tahu inflasi? Kalau misalkan ingin cari tahu lebih dalam, tonton sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Putra dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 24 kelas A dengan NIM 12492200007. Mari kita lanjut ke pembahasan. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan suatu harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, entah itu dalam 1 tahun, 2 tahun, ataupun hingga 10 tahun. Dalam makroekonomi, inflasi berperan penting. Karena kenapa? Karena inflasi berperan sebagai stabilitas harga dalam suatu negara. Tapi bukan berarti ketika ada barang naik harga itu bisa disebut inflasi. Misalkan cuman ada barang 1-2 barang yang naik harganya, itu tidak bisa disebut inflasi. Inflasi bisa terjadi ketika mayoritas harga barang atau jasa itu naik, seperti misalkan beras, bensin, atau transportasi umum. Ada beberapa penyebab utama inflasi. Pertama, adanya demand pull inflation. Ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa naik drastis, tapi produksinya nggak bisa ngikutin. Kedua, adanya cost push inflation, atau biasa disebut dengan B, produksi naik. Misalnya karena harga bahan baku mahal atau upah tenaga kerja meningkat, akhirnya harga jual juga ikut naik. Dan ketiga, ada juga inflasi karena ekspektasi. Misalnya orang-orang berpikir harga terus naik, jadi mereka buru-buru beli sekarang. Efeknya apa? Efeknya adalah harga benar-benar naik. Dan perlu kalian ketahui, ada satu kurva yang berkaitan dengan inflasi, yaitu kurva Phillips. Kurva Phillips menunjukkan hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Artinya, saat pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi. Dan saat pengangguran tinggi, inflasi cenderung rendah. Karena kenapa? Saat ekonomi tumbuh, pengangguran rendah, permintaan meningkat, harga-harga otomatis menjadi naik. Adapun saat ekonomi lesu, daya beli menjadi rendah, otomatis inflasi juga menurun. Dalam penjelasan tersebut, ada beberapa catatan, yaitu dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu konsisten, karena ekspektasi inflasi juga bisa menggeser kurva ini, dan bisa disebut sebagai expected Phillips curve. Aku juga ada loh data dari Bank Indonesia yang mencatat inflasi di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Februari dan Maret di 2025 ini. Berikut penjelasannya. Inflasi Maret 2025 di Kalimantan Selatan. Yang pertama ada sebesar 1,59% MTM. Ini adalah inflasi month to month. Artinya harga naik sebesar 1,59% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari 2025. Lalu yang kedua ada sebesar 1,20% YoY. Ini adalah inflasi year on year, menunjukkan kenaikan harga sebesar 1,20% dibandingkan Maret 2024. Berikut adalah analisis data di atas. Inflasi MTM pada Maret 2025 adalah 1,59%, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan Februari 2025, yaitu 0,39%, dan Maret 2024, yaitu 0,62%. Inflasi YoY Maret 2025 sebesar 1,20%, turun dibanding Maret 2024 yang memiliki angka 2,58%, dan jauh di bawah rata-rata 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 4,26%. Kesimpulannya adalah terjadi lonjakan inflasi bulanan di Maret 2025. Namun, inflasi tahunan menunjukkan tren yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu dan rata-rata 3 tahun terakhir. Ini bisa menunjukkan bahwa adanya tekanan harga musiman, misalnya jelang Ramadan atau Lebaran, tetapi secara tahunan masih terkendali. Oke, selanjutnya saya akan membahas yaitu dampak dan kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari, inflasi bisa berdampak besar. Nilai uang menurun. Artinya kenapa? Artinya uang 50.000 sekarang mungkin nggak bisa beli sebanyak dulu. Buat yang punya gaji tetap, ini bisa bikin daya beli menurun. Tapi inflasi juga bisa punya sisi positif loh. Misalnya seperti mendorong orang untuk belanja atau investasi daripada menyimpan uang saja. Pemerintah biasanya merespon inflasi lewat kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan. Sebelum penutup, saya akan memberikan suatu kesimpulan tentang inflasi yang tadi saya bahas. Jadi, inflasi itu bukan sekedar soal harga naik, tapi juga mencerminkan dari dinamika ekonomi kita. Dengan memahami inflasi, kita bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan, menabung, bahkan berinvestasi. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir.